Mobil yang sempat viral sekitar 2 tahun lalu dan membuat pihak Suzuki kewalahan buat pesanannya. Dan inilah A History of Suzuki Jimny. Yes, historinya. Karena kalau review, lebih baik saat ada mobilnya saja agar maksimal. Dan karena sejarahnya lah, mobil ini memiliki tempat di hati para petrolhead sedunia raya ini. Bahkan sampai ke Indonesia. Sebenarnya, Jimny ini berasal dari sebuah mobil kecil four-wheel drive di Jepang yang dinamai Hope-Star atau Harapan Bintang. Sebuah perusahaan yang memproduksi kendaraan ringan roda 3. Kendaraan mereka biasa bersaing dengan Mazda dan Daihatsu. Namun pada tahun 1965, mereka berhenti memproduksi mobil. Namun harapan dan semangat Hope-Star berkobar lagi sehingga mereka membuat mobil lagi pada tahun 1967. Dan langsung membuat kendaraan roda 4 yang merupakan inspirasi dari sebuah Jimny. Mobil tersebut dinamai Hope-Star ON 4-Wheel Drive atau ON 360 dan konsepnya mobil ini murni untuk off-roader sejati. Karena ON 360 maka mesin yang digunakan 360cc, tepatnya 359cc buatan Mitsubishi. Namun karena kurangnya peminat dan minat pasar menurun, maka Hope-Star ini bisa dibilang bernasib buruk. Bahkan dari 100 unit yang dibuat, hanya 15 unit yang terjual. Hope-Star ini sempat menawarkan kerjasama untuk mengembangkan ON 360 ini dengan Mitsubishi, namun pihak Mitsubishi menolak dan membuat Hope-Star kehilangan harapan. Harapan Hope-Star kembali lagi karena nasib ON 360 ini dicerahkan oleh Suzuki karena mereka mau bekerja sama dan mengembangkan mobil ini. Dan setelah penelitian, Suzuki melepas semua komponen mobil ini termasuk sasis dan mesin Mitsubishi-nya dan digantikan dengan mesin 359cc-nya Suzuki, sasis baru Suzuki, dan semua komponen Suzuki. Maka lahirlah Suzuki Jimny generasi pertama. Dimulai dari generasi pertamanya yang sebenarnya dibuat dengan standar K-Car di Jepang. Karena ini adalah K-Car dengan kode LJ10 pada tahun 1970, standar K-Car di Jepang dulu menggunakan mesin 360cc, 2 tak, serta berpendingin udara. Seperti motor. Dan LJ50 adalah yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia dan dilanjutkan dengan LJ80 yang sudah dirakit di Indonesia. Mesinnya 800cc dan dulu dikenal dengan kecilnya dan kelincahannya maka dipanggil Jimny Jangkrik. Sekarang sudah tidak banyak lagi Jimny Jangkrik yang kondisinya masih standar. Kebanyakan sudah dimodifikasi dan yang paling ekstrim, modifikasinya seperti tubular atau off-roader seperti ini. Dilanjutkan pada generasi keduanya pada tahun 1981 dan masih diproduksi di Indonesia dengan kode SJ410 bermesin 1000cc dan dulu sempat ada Jimny impor dari Thailand berkode SJ413 yang berarti bermesin 1300cc. Bahkan ada versi 4x2-nya karena Jimny notabene 4x4 dan 4x2 itu dinamai dengan nama Katana. Perbedaannya tidak banyak, dari segi eksterior hanya ada pada bagian atap yang lebih tinggi. Jimny generasi ini merupakan Jimny dengan produksi terlama di Indonesia dari 1981 sampai 2007. Luar biasa. Padahal di tahun 1998 sudah ada generasi ketiganya. Dari 1998 sampai 2018, namun baru masuk Indonesia pada tahun 2019 saja. Bahkan limited, hanya 80-an unit dan langsung sold out. Mesinnya menjadi 1500cc dan karena basicnya K-Car, ada mesin 660cc turbo. Di generasi ini, Jimny CBU semua. Ya, karena limited juga dan tidak ada versi 2WD-nya. Dan yang sekarang beredar di pasaran,
Jimny generasi keempat dari tahun 2018 sampai sekarang, yang lama sekali indennya. Bahkan yang pesan sekarang paling lama dapat kurang lebih 5 tahun. Mengatasi masalah tersebut, Jimny generasi keempat ini akhirnya dapat dirakit di India juga oleh Maruti. Dan di India juga diproduksi pula versi 5 pintunya. Nah, untuk versi 5 pintunya nampak macam seperti versi 3 pintu yang dipanjangkan. Namun belum tahu juga detailnya sampai ada peluncurannya nanti. Mesinnya 660cc turbo dan yang masuk ke Indonesia adalah mesin 1500cc yang sama persis seperti di Suzuki R3. Oh ya, sebenarnya Jimny all generation kecuali generasi pertama yang beredar di seluruh dunia dengan mesin di atas 660cc biasa disebut sebagai Sierra. Perbedaannya Sierra memiliki over fender sedangkan Jimny tidak. Mengenai Suzuki Jimny, mobil ini benar-benar luar biasa dalam sejarahnya. Karena jika banyak Jeep sekarang dibuat besar dan gagah, Jimny ini malah dibuat dengan ukuran kompak dan lincah. Dan itulah seharusnya mobil untuk off-road karena sangat mudah untuk melintasi medan dan ringan tongkrongannya. Meskipun pula tidak segagah Jeep yang lain, namun mobil ini seperti punya kelas off-roader tersendiri. Mungkin Anda tahu Jeep apalagi yang ukurannya seperti Jimny ini. Dan bicara soal Jimny, generasi terbarunya JP74 itu memang indennya lama sekali karena proses produksinya hanya di Jepang saja dan di India oleh Maruti. Itu bisa jadi karena prediksi pasar yang salah. Mungkin Suzuki takut jika Jimny ini tidak laku karena mobil hobi. Namun kenyataan malah membuat Suzuki kewalahan bahkan sampai memperbanyak produksi mobil ini. Padahal pada generasi sebelumnya dijual limited, langsung habis licin dalam waktu yang tidak lama. Semoga saja Suzuki dapat mempercepat inden dengan menambah lokasi produksi mobil ini bisa jadi di Indonesia. Jadi begitulah kesimpulan kami akan Suzuki Jimny. Apabila Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran yang positif, share video ini agar orang lain dapat info tentang mobil ini.